Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noviana Abu Kelau. Saya pembawa materi pertama. Baik, di sini kami akan membahas beberapa sub materi. Di antaranya yang pertama, serangan komputer dan taktik penyalahgunaan. Yang kedua, teknik rekayasa sosial untuk mendapatkan akses logis ke sumber daya komputer. Yang ketiga, berbagai jenis malware. Yang pertama, serangan komputer dan taktik penyalahgunaan. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset TEI yang berharga, rawan akan serangga dari para hacker pemerintahan asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri dan pesaing. Orang-orang tersebut menyerangan komputer untuk mencari data berharga atau mencoba rusak sistem komputer. Ada beberapa teknik penyerangan yang lebih umum, antara lain: yang pertama, hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Yang kedua, hijacking atau pembajakan adalah pengambilan kendali atas komputer orang lain untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Yang ketiga, botnet adalah singkatan dari robot network, adalah sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Botnet digunakan untuk melakukan serangan denial of service atau DOS, yaitu sebuah serangan komputer di mana penyerangan mengirimkan sejumlah bom email atau permintaan halaman web, biasanya dari alamat salah yang diperoleh secara acak, agar server email atau web server, yaitu penyediaan layanan internet kelebihan beban dan ditutup. Yang keempat, zombie adalah sebuah komputer yang dibajak, biasanya merupakan bagian dari botnet yang dipergunakan untuk melakukan berbagai serangan internet. Yang kelima, bot herder adalah seseorang yang menciptakan botnet dengan memasang perangkat lunak pada PC yang merespons instruksi elektronik milik bot herder. Yang keenam, spamming adalah secara bersama mengirimkan pesan yang tak diminta kepada banyak orang pada saat yang sama, biasanya dalam bentuk sebuah upaya untuk menjual sesuatu. Saya Yunita Sarayanti Moi dari kelompok 7 membawa materi kedua. Materi kedua yaitu teknik rekayasa sosial. Dalam teknik rekayasa sosial itu kita mengetahui untuk mendapatkan akses logis atau fisik ke sumber daya komputer merupakan teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang yang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data rahasia, menetapkan prosedur dan kebijakan berikut dan melatih orang-orang untuk mengikutinya dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial
yaitu pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administrasi. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah membagikan kata sandi atau ide pengguna. Yang kelima, waspadalah bila orang yang tidak akan kenal berusaha mendapat akses melalui Anda. Yang berikutnya perlu kita menghindari dari teknik rekayasa sosial, yaitu satu, pencurian identitas, yaitu mengambil identitas seseorang biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Yang kedua, preteshing. Preteshing merupakan menggunakan skenario ciptaan yang menciptakan legitimasi dalam pikiran target guna meningkatkan kecenderungan bahwa si korban akan membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, posing. Posing adalah mencatat bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Yang keempat, phishing. Phishing adalah mengirim sebuah pesan elektronik seolah dari sebuah perusahaan yang sah. Biasanya institusi keuangan dan meminta informasi atau verifikasi dari informasi serta sering memberikan peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Yang kelima, carding. Carding adalah kegiatan yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu masih valid serta membeli dan menjualkan kartu kredit curian. Sekian dari saya sebagai pembawa materi yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Arsian Stone dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, saya akan membacakan poin yang ketiga. 1.3 Berbagai jenis malware. Malware adalah segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerangan dari jarak jauh. Malware disebarkan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk akses terhadap file, lampiran, email, dan kerentangan akses jarak jauh. 1. Spyware adalah perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. 2. Adware adalah spyware yang menyebabkan iklan banner pada monitor, mengumpulkan informasi mengenai penjelajah situs dan kebiasaan pengguna, dan mengirimkannya kepada pencipta adware.
biasanya sebuah organisasi perikanan atau media. 3. Perangkat lunak torpedo, yaitu perangkat lunak yang menghancurkan malware sehingga terkadang mengakibatkan peperangan malware di antara pengembangan yang bersaing. 4. Scareware merupakan perangkat lunak yang berbahaya. Tidak ada manfaat yang dijual menggunakan taktik menakuti. 5. Ransomware, yaitu perangkat lunak yang mengenkripsi program dan data seperti sebuah tebusan dibayarkan untuk menghasilkannya. 6. Rootkit adalah sebuah cara pengamaran komponen sistem dan malware dari sistem pengoperasian dan program lain. Dapat juga mengidentifikasi sistem pengoperasian. 7. Super spying adalah penggunaan tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendalian sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal. 8. Virus adalah sebuah segmen dari kode yang dapat dieksekusi yang melekatkan dirinya ke sebuah file program, beberapa komponen sistem lainnya yang dapat dieksekusi. 9. Worm adalah program komputer replication dari yang serupa dengan virus dengan beberapa pengecualian sebagai berikut. A. Virus adalah segmen dari kode yang disembunyikan di dalam atau melekat pada sebuah program host atau file yang dapat dieksekusi, sedangkan sebuah worm adalah program yang berdiri sendiri. B. Virus memerlukan seorang manusia untuk melakukan sesuatu agar virus mereplikasi dirinya, sedangkan sebuah worm tidak, dan ia secara aktif mencoba untuk mengirim selainnya dirinya ke perangkat jaringan lain. C. Worm membahayakan jaringan, dengan virus menginfeksi atau merusak file atau data dalam komputer sasaran. 10. Loessnerving adalah mencuri daftar kontak, gambar, dan data lain dengan menggunakan catat dalam aplikasi Bluetooth. Baik, inilah yang sahabat, saya akan menjelaskan tentang materi ini sedikit. Oke, baik, saya akan menjelaskan materinya tentang sedikit. Oke. Materi ini saya akan menjelaskan ransomware adalah jawaban yang adalah jenis malware yang mengirimkan program data pada komputer atau jaringan. Dan kemudian meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan atau deskripsi.